Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dalima Mulyani dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya dari kelas M225 dengan NIM 2204 0750 1078 dari nomor urut 15. Nah, di kesempatan kali ini saya akan merangkum materi yang telah saya dapatkan selama perkuliahan pembelajaran kelas rangkap. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa apa sih itu kelas rangkap? Nah, kelas rangkap merupakan gabungan dari beberapa siswa yang berasal dari 2 atau 3 tingkatan kelas yang berbeda dengan satu guru di dalam ruangan kelas yang sama dan berlangsung selama 1 tahun ajaran penuh. Nah, kelas rangkap juga merupakan gabungan dari beberapa tingkat kelas yang berdekatan, misalnya kelas 1 dan 2, 3 dan 4, dan 5 dan 6. Kemudian di dalam kelas rangkap terjadi penggabungan siswa yang memiliki usia dan kemampuan yang berbeda-beda. Kemudian di dalam kelas rangkap juga siswa belajar bersama-sama dengan satu guru saja, meskipun mereka memiliki usia dan perkembangan yang berbeda-beda atau keterampilan dan kemampuan belajarnya yang tidak sama. Kemudian agar perencanaan matang, sebaiknya satu kelas rangkap dipegang oleh guru yang sama untuk 2 tahun ajaran. Kemudian, apa dasar pemikiran pembentukan sekolah dengan kelas rangkap? Yang pertama, efisiensi tenaga pengajar. Apabila satu sekolah memiliki jumlah siswa yang sedikit, maka harus dipikirkan bagaimana agar jumlah guru tidak melebihi jumlah siswa yang ada. Kemudian, untuk perkembangan sosialisasi siswa. Perkembangannya kurang baik apabila siswa hanya bersosialisasi dengan teman dalam jumlah yang sedikit. Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang di dalamnya terdapat interaksi antar siswa. Semakin banyak interaksi, maka semakin besar pula keterampilan sosialisasi siswa dapat berkembang. Kemudian sekolah dengan kelas rangkap biasanya letaknya berjauhan sehingga tidak dapat di-merger. Kemudian alasan lainnya yaitu alasan geografis, alasan demografis, kekurangan guru, keterbatasan ruang kelas, atau biasanya ada guru yang berhalangan untuk datang ke sekolah. Kemudian strategi pembelajaran kelas rangkap yang pertama ialah memikirkan kondisi siswa, guru, dan juga ruangan. Yang kedua, bagaimana guru dapat membuat rencana program kelas rangkap atau pemetaan kompetensi dasar. Kemudian bagaimana strategi mengajarnya, dan terakhir bagaimana mengelola siswanya. Kemudian yang perlu kita ketahui sama-sama yaitu bagaimana pengaturan kelas rangkap. Yang pertama ialah 2 hal yang harus diperhatikan dalam pengaturan kelas rangkap, yaitu pengaturan fisik kelas dan juga pengaturan siswa dalam belajar. Nah, kemudian pemetaan kompetensi dan tema. Yang pertama, mencari kompetensi yang serupa dalam satu mata pelajaran untuk 2 kelas yang berbeda, dan mencari tema yang dapat memayungi kompetensi-kompetensi serupa dan mengintegrasikan beberapa mata pelajaran. Kemudian peserta membuat kesepakatan berapa jumlah minggu efektif dalam satu semester. Setelah itu peserta harus menghitung berapa minggu efektif yang dibutuhkan untuk masing-masing tema, dan fasilitator yang mengingatkan. Dalam menghitung jumlah minggu yang dibutuhkan, mereka harus melihat banyaknya kompetensi dasar yang harus dicapai. Kemudian para peserta dapat mengurutkan tema-tema yang ada sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui yaitu 3 model pembelajaran kelas rangkap. Dan pertama, model PKR 221 atau 2 kelas, 2 mata pelajaran, dan 1 ruangan. Kemudian model PKR 222 yaitu 2 kelas, 2 mata pelajaran, dan juga 2 ruangan. Dan model PKR 333 yaitu 3 kelas, 3 mata pelajaran, dan 3 ruangan. Nah, kemudian bagaimana strategi mengajar dalam pembelajaran kelas rangkap? Yang pertama, pengelompokan siswa. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok-kelompok berdasarkan tingkat kesulitan atau materi yang dipelajari, sehingga setiap kelompok bisa bekerja sama sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Kemudian pembelajaran mandiri. Nah, sementara satu kelompok mendapat pengajaran langsung dari guru, kelompok lain bisa
melakukan kegiatan mandiri seperti membaca, mengerjakan latihan, atau belajar dalam kelompok-kelompok kecil. Kemudian pemanfaatan teknologi, menggunakan media pembelajaran seperti video pembelajaran, komputer, atau bahan ajar lain agar siswa bisa belajar secara mandiri sementara guru memberikan perhatian pada kelompok lain. Kemudian yang terakhir, perencanaan yang matang. Guru itu harus memiliki perencanaan yang detail untuk memastikan bahwa waktu dan perhatian terbagi dengan baik antara kelas yang berbeda, termasuk menyiapkan materi yang sesuai dengan tingkat setiap kelas. Kemudian kelebihan dan kekurangan pembelajaran kelas rangkap. Nah, untuk kelebihannya yang pertama, peningkatan interaksi antar siswa. Siswa dari tingkat yang berbeda dapat saling membantu dan berinteraksi yang dapat memperkaya proses belajar. Kemudian penyelesaian masalah kekurangan guru. Sistem ini bisa menjadi solusi di daerah dengan kekurangan tenaga pengajar. Kemudian efisiensi biaya, dapat mengurangi biaya operasional karena satu guru mengajar di beberapa kelas sekaligus. Kemudian untuk kekurangannya yaitu beban guru yang berat. Tentu guru harus mempersiapkan materi yang lebih kompleks, mengelola kelas yang lebih dinamis, dan juga serta memastikan bahwa semua siswa mendapat perhatian yang cukup. Kemudian keterbatasan waktu pengajaran, di mana guru mungkin kesulitan untuk memberikan waktu yang sama bagi setiap kelas, sehingga ada resiko beberapa siswa yang tidak mendapatkan cukup perhatian atau pengajaran yang mendalam. Dan yang terakhir ialah tantangan dalam diferensiasi pengajaran. Mengajar materi yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa yang berbeda dalam satu kelas membutuhkan keterampilan pedagogik yang tinggi. Nah, itulah tadi ringkasan materi terkait dengan pembelajaran kelas rangkap yang saya peroleh selama perkuliahan mata kuliah pembelajaran kelas rangkap. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.